itu? Apa? Loh, aku punya banyak buku doktrin ala iya, sampaikan. Untuk menyanggah. Oke. Satu aja. Yang saya punya satu. Yang saya punya satu. Allah. Ya Allah, satu. Tunggu. Ya Allah, satu. Saya sebut. Saya lagi sebut ini. Yang pertama, teologi sistematika. Oke? Terus yang kedua, sejarah doktrin Tritunggal. Oke? Sebutkan posisi karangan siapa, penerbit dari siapa. Yang kedua. Asal bunyi. Asal bunyi Sancan. Yang dimaksud penerbitnya juga supaya bisa penerbit dicocokkan. Siapa, penulis siapa? Gak perlu. Bohong kau kalau punya. Bunyi. Asal bunyi. Oten asal bunyi. Aduh. Kalau punya buku itu pasti bisa menyebutkan ya. Saya kasih contoh ya. Saya nggak akan open cam ya, tapi saya akan bisa menyebutkan. Anda bisa cek yaitu buku Iman Kristen. Ditulis oleh siapa? Harun Hadi Wijono. Diterbitan oleh siapa? Oleh BPK Gunung Mulia. Itu saya ketika punya Anda meminta, ketika Anda menunjukkan, minta kepada saya, Bang, mana buktinya kalau buku itu ada dan Anda bisa menyebut judul, bisa menyebut penulis, bisa menyebut dari adanya penerbit. Nih, saya tunjukkan. Nah, caranya gini, coy. Nah, kan benar. Nah, ini orangnya ya. Oke, gini. BPK Gunung Mulia. Artinya di sini Anda hanya mengklaim Anda memiliki buku-buku OTM untuk menyanggah saya, tetapi Anda tidak memiliki bukunya. Hanya berdasarkan asumsi. Tadi mana datanya? Mana datanya dulu? Mana datanya dulu? Mana datanya dulu? Mana datanya dulu? Kamu tidak beralih ke komanya Amoy karena dari tadi saya diam. Coba sampaikan data-datanya, baru Anda bisa ngomong. Karena posisi apa yang kami sampaikan hingga detik ini tidak berdasarkan asumsi ini ya. Kita bermodal ya. Jadi diskusi itu modal, bukan modal internet ya. Kita punya masalah-masalah dogma-dogma Anda. Saya nggak modal internet. Ya, maka tunjukkan sumber Anda apa. Sumber Anda apa. Jadi Bang Kancang ini teman-teman, dia tidak bermodal internet, tapi modal congor. Kita lanjutlah teman-teman, saya nyimak. Ya, silakan saya nyimak. Congor asal bunyi. Beberapa yang tertulis bahkan kristologi. Kencang. Dengarkan dulu. Pendetamu ini loh, yang mau bicara pendetamu ini loh. Semuanya sudah ada di dalam otak saya, oke? Kamu akademik kristologi, kalau Anda mau benar-benar mau debat dengan saya, mau debat dengan saya offline, namanya offset, Dek. Akademik kristologi, kalau Anda benar-benar mau debat dengan saya, debat ilmiah, oke, saya akan terima. Takut saya. Lah, Anda gak usah. Sebelum debat ilmiah, dengarkan dulu saya. Ini pendetamu loh yang mau bicara. Assalamualaikum Bang Alif. Alif lagi. Assalamualaikum Bang Alif. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu api itu loh, api itu melambangkan suatu panas neraka. Lanjut. Iya. Yang membakar doktrin-doktrin yang selama ini mengganggu isi kepala itu, virus-virus yang ada di kepala. Api itu adalah sesuatu yang membakar, atau yang membakar itu yang menghanyutkan gitu loh. Jadi itu yang mengarahkan orang kepada mengarahkan orang kepada sesuatu yang menghanguskan, dalam artian memusnahkan. Itulah api. Betul nggak? Iya, membakar virus-virus yang ada di kepala, yang sulit diobatin di rumah sakit. Di sini kita tempatnya. Inilah neraka gitu loh. Itulah neraka. Jadi itu api itu neraka teman-teman. Jadi iya, membakar doktrin-doktrin gereja, membakar doktrin-doktrin gereja yang nggak masuk akal. Ore DC, kamu perlu doktrin nggak? Kan mulai kemana ngelantur ini Sancan ya, tadi dipinta dari mana punya buku kita. Bang Kancan, sebelum berlanjut diskusi, di sini kamu harus belajar bahasa Indonesia dengan baik. Tanpa doktrin, Bang Kancan, Anda nggak bisa apa-apa. Bang Kancan, ini dengarkan pendetamu berbicara. Bisa mengenal siapa lebih enak dengan naga daripada Sancan yang, udah akademik kristologi, setiap kali saya bertanya, kamu dengarkan Anda nggak pernah menjawab setiap pertanyaan saya.
Gancan. Kalau sekedar itu orang juga bisa, Dek. Setiap pertanyaan saya, setiap kalau saya naik setiap turun manapun, orang dia nggak bertanya pernah itu seperti menjawab itu, setiap Dek. pertanyaan saya. Tapi kalau begitu dia ketemu orang awam, dia menyampaikan sesuatu yang memang sudah disanggah dalam buku itu, yang sudah disanggah oleh Oke, kamu penulis boleh di diam sebelumnya. tidak? Dia menyampaikan lagi, Kamu dia boleh mengulangi lagi dalam boleh dia diam tidak? menyampaikan kepada orang yang memang belum bisa menjawab, orang awam. Dengarkan. Dia nggak bisa dengar, Bang. Dia nggak mau Nggak menunjukkan. bisa dengar, Bang. Cote Tenggere, dengarkan Bapak Gereja mau bicara. Santai Dalbo. Lebih santai kamu dengarkan juga orang lain Saya lagi berbicara. berbicara. Kalau saya lagi berbicara, Kamu jangan berbicaranya dipotong. nggak ada stop-stopnya. Lah, jelas wajar karena saya makanya itu Wajar. kata segala macam sudah ada Nanti dalam tak otak saya karena saya kamu baru pintar. kau bilang wajar. Karena saya Dengarkan. pintar, karena saya pintar. Dengarkan, kalau kamu sekedar itu pintar, ada dalam otak dengarkan. saya. Jadi kalau saya bernarasi panjang lebar sekalipun, Dengarkan. karena sesuatu itu sudah ada di dalam Nama otak Tuhan saya. kamu siapa? Kalau Di kamu dalam pintar otak silakan saya tertulis jabarkan banyak memang. ketuhanan kamu. Apalagi kamu mau jabarkan ketuhanan. Ketuhananmu jabarkan, silakan jabarkan ketuhananmu. Kalau kamu memang cerdas. Lah, memang saya sudah cerdas. Saya sudah jabarkan, silakan. Makanya saya bisa bernarasi panjang lebar ini bahkan Berterasi, silakan berterasi. Bahkan dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai Merauke, aku bisa ini bernarasi panjang lebar tanpa berhenti. Silakan jabarkan ketuhananmu. Bahkan dalam sehari pun, jangan aku ujung-ujungnya bisa Pak Paulus aku bisa Tuhanmu. menulis skripsi tentang hidup Anda gitu loh. Jadi Silakan jabarkan Anda ketuhananmu. Loh, apa ya? Sebenarnya yang saya mau tanyakan tentang ketuhanan Tuhan Anda gitu loh. Allah Anda. Kamu tidak mau pertanyakan Tuhanmu? Oh, untuk apa saya yang mau nusuk Tuhan jadi saya? manusia, Tuhan saya sudah jelas. yang sudah dipaku, jelas. yang ditombak, apanya yang jelas? Sudah jelas. Di mana Yesus mengenal Kristen? Coba tunjukkan datanya ke kami. Di mana Yesus mengenal Kristen? Sudah jelas manusianya, Bang. Sudah jelas manusianya. Coba jelaskan kepada kami di mana Yesus mengenal Kristen. Yang kedua, di mana Yesus, di mana datamu, dalilnya, perintah Yesus, Anda joget-joget di gereja, senam pagi di gereja. Itu bukan, di mana datanya? Yang ilmiah, memang itu pertanyaan anak TK, oke? Karena jadi, memang tidak ada jawaban. Karena Yesus mengatakan itu masalah beribadah, kristologi, akademik itu masalah liturgi loh. Dengan saya akademik kristologi. Ya Allah, masalah liturgi aja dengan Anda belum cukup ilmu akademik kristologi. Oke? Anda belum cukup ilmu. Kalau Anda mau bernarasi sama seperti saya, kalian harus belajar. Ngomong aja belepotan. Kacau. Sancan, lihat jejak digital saya. Dari tahun 2009 sampai posisi sekarang, jejak digital saya ya. Facebook nama saya Fahrudin. Posisi dari YouTube, posisi dari adanya TikTok, akademik kristologi. Jadi jejak digital saya bisa kalian lacak. Sancan ya, dari tahun 2009. Cek nama saya Fahrudin. Yang menggunakan posisi dari pistol, yang posisinya saya membelakangi. Itu. Jadi jangan sok-sokan lah. Kalau mau posisi diskusinya nyata, silakan. Alamat saya lengkap. Tinggal kau kunjungi, buat pernyataan secara lengkap, kirim ke forum Arimatea Jawa Barat. Saya tunggu. Kenapa saya turunkan? Dia tidak bisa berdialog. Ternyata penjual obat cocoknya di pasar. Di sini kita berdialog. Tentu kita harus mendengarkan. Tentu saya selaku host ya punya otoritas memberikan satu tema pilihan. Ya, kami di sini umat Islam mempersilahkan saudara teman-teman Kristen mengambil satu tema sesuai kapasitasnya. Kenapa saya selalu mengambil konsep ketuhanan? Karena yang bermasalah di teman-teman Kristen itu di ketuhanan. Nah, ketika konsep ketuhanannya salah, semua hancur. Nah, tentu diuji. Apakah dia benar-benar pengikut Yesus atau pengikut Pak Paulus? Karena dua pengajaran yang bertentangan. Jangan-jangan nangkap pengikut Pak Paulus nih. Jangan-jangan sih. Tenaga ini lagi menceret kali ya.
Ini Bang Fandi dari tadi belum ngomong ya sama Bang Denny, sama Am. Iya. Bang Udin. Bang Naga ini Itulah dari Bang mana, Bang Farudin. Naga? Sejak awal kita mencoba diskusi. Iya, udah sejak awal kita membangun coba diskusi yang baik, diskusi ilmiah, akademis berdata. Tapi teman-teman Olten ini ya tadi Bang Farudin, pada saat dikasih data dia bilang hanya pola pikir dia doang gitu kan, hanya pemikiran dia sendiri. Ya kapan mau cerdasnya kalau begitu kan? Kecerdasan itu dibuat dari asas rasionalitas dan dipenuhi dengan kajian-kajian akademis gitu kan, bukannya asal congor doang. Monyet pun bisa bunyi-bunyian gitu kan, logikanya gitu Bang Farudin. Ini yang harus kita mencoba edukasi ya kepada netizen. Kalau dalam diskusi itu punya data yang valid gitu kan, bukan hanya sekedar bunyi-bunyian. Kalau bunyi-bunyian ya monyet tuh bisa bunyi-bunyian juga. Ini kita memberikan edukasi ya, agar dalam diskusi itu betul-betul menarik seperti Bang Farudin tadi, berbasis data ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hanya asumsi atau asal bunyi ya semua orang juga bisa, anak TK pun juga bisa bicara. Ya lanjut Bang Alif. Masih ada sisa nggak dari orang sebelahnya? Makanya saya nanya tadi. Ada ini. Halo. Bang Alif, Bang Naga. Woi katanya woi. Bang Naga, silakan Bang Alif. Ya, Bang Naga siap diskusi. Aku sambil mandi aja dengar kalian bertengkar sambil mandi. Mandi dia, aduh. Sekali-kali dong open cam. Iya, mungkin dia takut kebakar isi kepalanya, makanya sambil mandi dia. Bahaya soalnya kalau diskusi masalah begini. Lah iya. Jadi karena aku mau ke undangan, ya kan? Mandilah dulu aku pikirku. Soalnya orang ini lagi seru ini. Ini malaikat datang pun lari dibuat orang ini lagi ribut gini pikirku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mau kondangan apa mau diskusi nih? Mau kondangan bro, tapi ngikut aja saya dengar. Atau masuk ke pesta perjamuan Kudus? Enggak, mau kondangan ada teman ketua. Ada ketua. Aduh. Silakan Bang Fandi ya, apa yang mau disampaikan? Silakan. Sedikit aja. Cari yang siap diskusi aja, host. Nanti nggak enak sambil kondangan. Ya kalau bisa teman Kristen yang naik 2 ya, supaya kita juga Muslim bisa mewakili 2 untuk berbicara sebentar. Seperti kemarin ya kita laksanakan itu. Tidak pakai timer tapi sama-sama saling mengerti untuk berbicara itu dikasih kesempatan 2 orang dari Kristen, habis itu 2 orang dari Muslim. Monggo silakan host. Oke. Yeul, selamat siang. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, mungkin ada ingin disampaikan. Itu kasihan Bang Dalbo, silakan. Bang Amantu belum ngomong loh dari tadi. Iya, Bang Amantu loh. Alhamdulillah. Ya, silakan dulu ya. Nah, ini pasukan saya semua. Jadi saya terkadang ya mengenaikan teman-teman betul-betul ingin belajar, tentu dia tidak dia mencatat kayak Pak Pandi, Amantu. Beliau itu mencatat loh, Ban Beni, tetapi tidak maju dulu, memahami dulu apa yang dijabarkan apologet kita, supaya kedepannya kita juga bisa maju gitu loh. Jadi bukan semestinya di atas itu harus juga angkat bicara ya, karena di sini ada 9, 8 lah bahwa bisa naik. Ya, mungkin ada ingin disampaikan, Bang Yul, silakan. Karena saya mau naikkan teman-teman Kristen. Mungkin ada di bawah yang ingin naik, silakan sementara request, silakan. Aku Kristen Bang. Kristen. Iya. Alhamdulillah, karena dari pagi kami tunggu Kristen ini baru 1 naik
ini Banaga. Tapi enak nih kalau sama Banaga ya. Gak ada, walaupun tidak berdata setidaknya ya bisa menjadikan juga ladang dakwah bagi kami. Apa yang ingin didiskusikan ini, Bang Yuel? Kalau saya, Bang, saya cuma mau nanya kalau di Kristen Perjanjian Lama ada kayak penjabaran binatang apa yang tidak boleh dimakan. Kalau di teman-teman Muslim, apakah ada penjabaran hewan-hewan apa saja yang tidak bisa dimakan? Apa cuman gimana? Oke. Silakan mungkin Pak Ustadz Talib tentang pokok makanannya haram halal, begitu? Ya, Pak Ustadz Talib. Mana nih Ustadz Talib nih? Cek kembali. Tadi aku nunggu ada yang naik. Mana otennya? Ini Bang. Dia bertanya tentang makanannya halal haram. Oh, menanyakan halal haram. Ya, di dalam Islam itu dijelaskan banyak ayat yang menjelaskan. Pertama gini, contoh secara ayat tertulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimman fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang makan di bumi ini yang halal lagi baik. Bukan hanya halal tetapi baik gitu kan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Ayat berikutnya tentang masalah hinjir babi itu diharamkan dan dijelaskan oleh Nabi kami beberapa poin-poin yang haram. Itu dijelaskan rinciannya, binatang buas yang bertaring dan seterusnya itu dijelaskan oleh nabi-nabi, oleh nabi kami. Bahkan ayat Al-Quran mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillah. Itu di surah Al-Maidah. Banyak berbencar ayat berkaitan makanan-makanan yang diharamkan. Jadi bangkai itu haram, darah, daging babi atau yang disembelih jenis makanannya halal, tetapi ketika disembelih menggunakan nama binatang atau menyembelihnya tidak menggunakan nama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadinya haram. Nah, itu salah satu contoh sekian banyak yang diharam-haramkan. Banyak lagi dijelaskan oleh Nabi kami. Bahkan contoh makanan-makanan bertaring yang buas itu penjelasan dari berkaitan dengan yang haram dijelaskan oleh Nabi kami. Nanti rinciannya banyak itu, Bang. Oke, Bang. Ya. Nah, kalau di Kristen ada nggak yang diharamkan? Kalau di Kristen dalam Perjanjian Lama sebelum Yesus datang ada yang diharamkan, Bang, seperti binatang yang beruas kuku dua seperti babi dan lain-lain. Tapi setelah Perjanjian Baru udah nggak ada lagi yang diharamkan untuk masuk ke mulut. Jadi tidak diharamkan lagi apa yang diharamkan oleh para nabi. Siapa yang mengajarkan itu, Bang? Kalau di Perjanjian Lama kan ada penjabarannya, kalau nggak salah di gitu. Abang bisa search di Google kan, keywordnya itu binatang beruas kuku dua, babi hutan dan lain-lain. Tetapi setelah Perjanjian Baru udah nggak ada lagi karena ada ayatnya di Perjanjian Baru, apa yang haram itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar daripada mulut, omongan yang haram, Bang. Oh, itu berkaitan dengan perbuatan, perilaku, tingkah, ucapan itu, Bang. Prinsipnya ya tetap diharamkan lah. Coba kata Yesus ketika dia katakan satu titik pun tidak ada yang dihilangkan dari hukum Taurat. Atau contoh, ada nggak kisah perjalanan hidup Yesus selama hidupnya dia makan babi gitu? Ada nggak? Soalnya kalau saya itu, kalau dibilang
Kristennya itu masih Kristen KTP gitu bang. Enggak, maksudnya ada nggak Yesus gitu, mari kita makan babi panggang gitu, ada nggak? Ya walaupun tulisnya nggak begitu, tapi Yesus lagi pesta makan babi panggang gitu, ada nggak? Nggak ada sih, menurut saya bang nggak ada. Ya emang nggak ada sih, karena Yesus sendiri mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, walau dari yang paling terkecil dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terendah di kerajaan langit, masuk neraka. Ancaman Yesus. 1 titik pun yang terkecil dari ajaran hukum Taurat ditiadakan lalu diajarkan kepada orang lain, maka dia masuk neraka. Nah, itu kata Yesus. Tapi kata Yesus ya, cuman saya ingat di 1 Korintus 6:12, saya ingatku kalau nggak salah, memang menurut Paulus, segala sesuatu halal bagiku. Ah, udah beda cerita ini. Udah segala sesuatu halal. Kata Yesus, 1 iota pun tidak boleh dihilangkan. Loh, kalau segala sesuatu halal, nanti gagang cangkul juga kalau di presto empuk juga halal jadinya. Apapun makanannya itu ular naga juga nanti. Ular naga keras umur ribuan tahun tapi dimasak di presto empuk, halal juga jadinya. Itu bukan ajaran Yesus. Ya itu ajaran Paulus, memang beda cerita. Gitu bang. Coba bagaimana abang memahaminya kalau segala sesuatu sudah halal? Ini ayatnya bang yang tadi, Markus 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang bang. Loh iya, itu kan bukan berarti sedang menghalalkan setiap makanan. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Karena memang yang dimakan tidak ada barang-barang najis oleh kalangan Bani Israel. Mereka tidak makan babi. Jadi tidak mempermasalahkan Yesus sedang menghalalkan makan babi. Bukan. Bukan Yesus lagi menghalalkan makan apa itu, tikus got. Bukan kayak gitu. Bukan Yesus lagi menghalalkan makan ular piton. Bukan. Yesus sedang mengajarkan tentang pengajaran bagaimana ucapanmu harus dijaga. Prinsip awalnya tetap dipegang. Tidak dihilangkan 1 titik pun dari hukum Taurat. Itu kata Yesus. Makanya ada nggak sejarahnya Yesus? Kan katanya Yesus umur 13 sampai umur 30 tahun sebelum pengajaran itu kan dia ikut bapaknya tuh jadi tukang kayu. Kali aja di hutan ketemu babi dipanggang, itu ada nggak? Nggak ada kisahnya. Karena memang Yesus itu mengikuti ajaran kalangan Yahudi, kalangan Bani Israel. Babi itu haram. Nggak boleh. Itu tidak dibolehkan. Mana lagi yang dia makan yang diharamkan oleh kalangan Bani Israel? Tidak ada oleh dia. Yang ada malah babi itu oleh Yesus jadi media untuk memindahkan si iblis yang orang kesurupan dimasukkan ke babi, lalu babi itu dimasukkan ke jurang. Adanya begitu. Bukan malah jadi dihalalkan oleh kawan Kristen. Nggak ada Yesus mengajarkan menghalalkan gitu. Siapa yang menghalalkan? Pasti bukan pengajaran Yesus. Makanya kata Yesus, barang siapa yang meniadakan lalu diajarkan kepada orang lain, yang mengajarkan dan yang mengikuti pengajarannya itu akan menduduki tempat terendah di kerajaan langit. Masuk neraka berarti. Itu kata Yesus. Ini soal makan babi itu mungkin dia siapa tadi itu yang di atas itu belum tahu ayatnya. Ketika Petrus diperhadapkan dengan kain berbentang 4 sudut, di dalamnya seluruh binatang haram. Ketika dia berpuasa 3 hari, itu disitulah terjadi statement itu bahwa apa yang kunyatakan halal, janganlah sekali-kali engkau menyatakannya haram.
ketika Petrus disuruh menyembelih sampai 3 kali, menyembelih binatang-binatang yang disebut di situ haram. Itu sebenarnya rujukan orang-orang Kristen mengonsumsi babi. Nah, terkait tadi apa yang masuk ke dalam mulut, bukan sedang mengajar, dia sedang mengomentari murid-murid Yesus yang makan bulir itu. Jadi begitu, dan tidak mencuci tangan, gitu kan gitu. Itu, jadi gereja mengamati bahwa hukum Taurat tidak mengikat soal makanan, gitu loh. Jadi patokan gereja 10 hukum Taurat, bukan hukum-hukum adat Yahudi, hukum gereja Yahudi, hukum ortodok itu. Bukan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Itu juga, Bang. Itu juga. Hukum Taurat, nah ini ke gereja nanti lebih jauh lagi. Hukum Taurat yang diucapkan oleh Paulus, Efesus 2:15 juga sudah dibatalkan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Udah dibatalkan juga. Makanya memang kawan Kristen ini sebuah pengajaran baru, konsep ketuhanannya baru, bukan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus. Konsep aturan hidupnya juga baru, bukan konsep aturan hidup yang diajarkan oleh Yesus. Kan begitu? Jadi gini, soal yang disebut bahwa kematian Kristus itu sebagai cikal bakal pembatalan hukum Taurat. Maksudnya bukan menghapus. Tadi udah saya jelasin tadi pagi. Pemahaman yang dimaksudkan Paulus bukan meniadakan tentang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ada Allah lain, bukan membatalkan itu. Tapi hukum kutuk di dalam. Mari kita satu-satu kupas, Bang. Jelas ya, kalau pengajaran Yesus itu jelas kok tertulisnya. Saya bantu sedikit baca ya, yang tadi saya sampaikan nih. Matius 5:19-20. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan langit. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan langit. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan langit. Itu kata Yesus. Hidup keagamaanmu, aturan kehidupanmu harus lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu pengajaran Yesus loh ya. Berarti yang namanya hidup keagamaan, aturan kehidupan yang diajarkan oleh Yesus. Kalau orang Farisi, ahli Taurat, mereka tidak makan babi, kamu harus lebih baik. Tidak makan babi, bukan malah jadi makan babi. Nah, itu pengajaran Yesus. Nah, bagaimana yang disampaikan oleh Paulus? Seperti surat dia ke Efesus, yang tertulis di nomor 2 ayat 15. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, dibatalkan itu. Kata Yesus, ancamannya yang meniadakan bahkan yang terkecil masuk neraka. Kata Paulus, justru Yesus itulah membatalkan hukum Taurat. Oke. Bahwa khotbah Yesus itu sebagai pembatalan. Ya, di Bukit Sion itu, di Bukit Zaitun itu. Jadi gini, yang sekali lagi aku sampaikan, tidak sementah yang dipahami kawan-kawan tentang maksud Paulus bukan berarti menghapus. Kalau dulu tadi saya sudah bilang, orang yang berzina itu tidak punya ruang bertobat ketika dia memang ditemukan berzina. Atau orang yang mencuri tidak punya ruang untuk memperbaiki diri kalau ditemukan dia mencuri. Langsung dipotong tangan, yang zina langsung dirajam. Nah, Yesus menyampaikan tidak begitu. Karena apa? Pada kenyataannya, orang-orang Yahudi gagal dalam mengimplementasikan hukum Taurat itu. Dan lahir satu kepribadian baru yang disebut kemunafikan. Karena
itu Yesus bilang, kalau keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Yahudi. Karena menurut kasat mata, orang Yahudi itu udah lebih dari cukup dalam beragama. Tetapi mereka mengkhianati keilahian. Dengan apa? Dengan kemunafikan. Karena mereka merasa kami sudah tidak mencuri, kami sudah tidak membunuh, tetapi hati mereka itu busuk jahat. Oke, sampai situ dulu saya udah nyampe. Karena saya mau ke pesta, saya turun ya. Betul, silakan. Memang kawan Kristen itu harus sekuat tenaga, jiwa dan raga membela apa yang diajarkan Paulus. Itu harus. Memang itu. Loh, memang itu. Sekarang begini, saya tanya. Oke, baik. Tidak boleh baik, ya sedikit. Ya, Anda tanggapi sedikit. Apa kata Yesus ketika matamu menyesatkan? Apa ajaran Yesus? Iya. Ketika tanganmu menyesatkan, apa yang diajarkan oleh Yesus? Saya tanya. Pada akhirnya dia tidak memerintahkan orang mencongkel, kan? Kalau kau melawan diri, kok pada akhirnya tidak memerintahkan? Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, maka congkellah itu. Itu lebih baik bagimu daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Daripada tubuhmu utuh masuk neraka, tetapi kamu tidak menjalankan hukum yang diajarkan oleh Yesus, lebih baik kamu satu tubuh aja. Walaupun cacat tidak masalah. Loh, itu tertulis di kitab Anda yang diajarkan oleh Yesus. Makanya memang Anda akan menolak apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena apa? Karena berat ajaran Yesus. Yang enak itu ajarannya Paulus. Segala sesuatu halal bagiku, namun tidak semuanya berguna. Ada ular naga lewat depan mata, halal. Ada ular kobra depan mata lewat, halal. Ada tikus got lewat depan rumah, halal. Ya, semuanya sudah halal. Itu ajaran tentang makanan. Belum lagi tentang ketuhanan. Daripada capek-capek mengikuti pengajaran Yesus, mendingan imani aja Yesus mati di kayu salib untuk nebus dosa. Biarin aja Yesus jadi kutuk. Biarin aja Yesus dikutuk. Makanya kata Paulus, dengan matinya Yesus di kayu salib telah menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu ajaran Paulus. Posisi Yesus dikutuk, posisi Yesus terkutuk. Siapa yang mengutuk Yesus? Tuhannya Yesus. Siapa yang mengajarkan demikian? Paulus. Padahal apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Anda yang diajarkan oleh Matius, bahwa itulah anakku yang kupilih, yang kukasihi. Orang anak dikasihi kok rela dikorbanin jadi tumbal untuk tentara Romawi? Ya nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Yesus itu capek-capek dia mengajar keliling bait Allah. Dia mengajarkan hukum Taurat, dia mengajarkan ke sinagoge itu orang-orang Yahudi bagaimana mengembalikan, mengajarkan hukum-hukum dari Tuhan. Ya kalian mah enak. Dengan matinya Yesus batal semua, asik, udah nggak ada lagi ibadah, nggak ada lagi halal haram. Makanya di sini bedakan, ternyata pengikut Yesus dengan pengikut Paulus ternyata memang berbeda. Silakan. Ya, halo Bang. Halo. Lanjut. Ya, kalau di Kristen sendiri, gini Bang, di dalam Kristen ada beberapa aliran Bang. Kalau soal makanan haram dan halal itu, ada suatu aliran namanya itu Advent Bang. Kristen tapi mereka nggak konsumsi hewan yang dikatakan dalam perjanjian lama Bang. Bagaimana pendapat Abang menurut itu? Lah iya, mereka itu menolak pembatalan karena memang berlaku. Makanya kawan Advent kadang kalau lagi diskusi, dia mengatakan, nih kami agak dekat sama kalian, wahai kawan muslim nih. Kami tidak membatalkan makanan-makanan apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena memang makanan haram itu tetap haram. Nah itu, mereka meyakini begitu. Makanya kenapa kawan Kristen tiba-tiba mengatakan halal? Karena bukan bersumber dari pengajaran Yesus, tapi bersumber dari pengajaran Paulus. Itu udah fakta itu. Toh dari kawan Advent sendiri tetap tidak mau mendengar, dalam konteks ini tidak mau mendengar pengajaran Paulus, dia lebih mendengar pengajaran Yesus. Karena Yesus katakan tadi, ingat Matius 5,
Matius 5 dari 17, 18, 19, 20 itu jelas. Sebelum lenyap langit dan bumi, satu titik pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Satu titik pun. Apa ancamannya bagi yang meniadakan? Sekarang ditiadakan. Lalu diajarkan kepada orang lain. Apa ancamannya? Masuk neraka. Ya itu kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mereka itu kan mengajarkan hukum Taurat, tetapi mereka sendiri tidak mengamalkannya. Makanya kata Yesus, jika tidak lebih baik dari agama mereka, hidupmu, ajaran mereka cuma mengajarkan saja, tetapi kamu tidak mengamalkan, maka kamu masuk neraka. Artinya apa? Bukan hanya mengajarkan kepada orang lain tentang yang namanya aturan Tuhan, tentang hukum Taurat, tetapi kamu jalankan juga. Ketika haram ya haram. Nah, orang-orang Advent masih memegang perkataan Yesus karena mereka tidak mau makan yang namanya yang diharamkan di dalam perjanjian lama. Kalau ajaran yang menghalalkan itu kan bukan ajaran dari kalangan Bani Israel, bukan ajaran dari kalangan bangsa Yahudi. Bukan ajaran yang bersumber dari Torah. Pasti di luar. Makanya saya bilang tadi, mohon maaf ini kita tarik lagi ke belakang. Bukan hanya berkaitan dengan makanan, kami sebut berkaitan dengan syariat. Tatanan kehidupan yang diatur. Berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan iman. Nah, sekarang begini. Keyakinan kawan Kristen tentang ketuhanan, saya coba teliti. Mari kita nanti kita simak kita diskusikan, kita bedah kasusnya. Keyakinan kawan-kawan Kristen tidak dalam hal ketuhanan melenceng keluar dari konsep yang diajarkan kalangan Bani Israel. Itu tentang ketuhanan. Keyakinan tentang aturan tatanan kehidupan, baik masalah makanan, ibadah dan lain sebagainya, juga keluar dari konsep yang diajarkan kalangan Bani Israel. Pertanyaannya, siapa mereka yang mengajarkan? Makanya Yesus berpesan, berhati-hatilah terhadap penyesat. Dan seterusnya, itu diajarkan oleh Yesus. Saya tidak akan lebih jauh dulu. Kita bisa bedah, Bang. Konsep ketuhanannya Kristen itu sumbernya diambil dogmanya dari mana? Karena sangat-sangat tidak sejalan dengan ajaran para nabi, dengan kalangan Bani Israel. Silakan. Kalau memang menurut Anda sejalan, coba Anda buktikan poinnya. Di mana konsep Tuhan mengajarkan yang namanya anak Allah adalah Allah itu sendiri di dalam pengajaran bangsa Israel. Gini Bang, sebelum kedatangan Yesus, semua nabi-nabi dari Bani Israel itu menubuatkan bahwa akan datangnya seorang Mesias gitu Bang. Nah, betul. Akan datangnya seorang Mesias yang diurapi, seorang nabi. Bukan Tuhan itu. Kalau bukan Tuhan, dia seorang anak manusia, dia seorang utusan Tuhan, itu tidak ada masalah. Masih sejalan dengan nubuatan di perjanjian lama. Makanya saya bilang tadi, tetapi yang datang seorang anak manusia, Mesias, seorang nabi, tetapi diyakini sebagai Tuhan, maka itu konsepnya keluar dari pengajaran Bani Israel. Itu tadi saya kata kuncinya. Nah, ketika Anda mengeluarkan dalil, pandangan, juga memang merujuk kepada manusia. Seorang nabi, seorang Mesias, anak manusia akan dilahirkan dari seorang dara. Yaitu semua berkaitan dengan manusia. Ketika seorang manusia dan anak manusia, seorang nabi, seorang Mesias, itu bukan Tuhan. Karena bangsa Yahudi nggak bodoh-bodoh amat. Yang namanya Tuhan itu sudah dikasih tahu. Bukan manusia dan bukan anak manusia. Kalau sekarang diyakini ternyata yang anak manusia, yang seorang nabi adalah Tuhan, itu siapa yang mengajarkan? Itulah pertanyaannya. Silakan Bang. Iya betul Bang.
Nah, makanya, oke, kalau betul kita lanjut. Nah, makanya saya bilang begini. Yesus itu dalam umurnya 33 tahun setengah, di mana dia itu mengajarkan hukum dari Tuhan itu hanya 3 tahunan. 3 tahun lebih sedikit. Dia hanya sebentar mengajarkan tentang ketuhanan dan mengembalikan kalangan bangsa Yahudi kepada ajaran dan ketentuan Tuhan. Jangan cuma mengajarkan, mereka itu tegar tengkuk, hanya menyampaikan, kadang menyampaikan sesuai dengan keinginannya, ada yang disembunyikan. Yesus itu mengembalikan hukum Tuhan. Nah, mengenai konsep tentang ketuhanan, Yesus dengan bangsa orang Yahudi waktu itu, mereka nggak ada yang beda. Bisa dilihat di Markus 12 dari 28 sampai 34 tentang ketuhanan antara ajaran Yesus dengan ahli-ahli Taurat itu nggak ada yang beda. Mereka sama. Tuhan itu Esa, tiada yang lain selain Dia. Tuhan kita, Tuhannya Yesus, dan Tuhannya orang-orang Yahudi itu sudah diajarkan, nggak ada yang beda. Yang diajarkan oleh Yesus itu nggak ada yang beda. Ketika Yesus keliling bait Allah, dia ajarkan, kembalikan kepada bagaimana orang-orang itu mengajarkan hukum Tuhan. Itu sudah dijelaskan. Konsep tentang bahwa dia itu anak Theos, anak Allah, contoh. Ini sebelum ke perjanjian lama ya. Saya baca Matius 3, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, bahwa di situ dikatakan, inilah anakku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Di situ disebut memang Yesus anak Tuhan. Nah, maksud anak Tuhan di situ siapa yang dipahaminya? Loh, di sini terjadi kesalahan. Padahal dari Matius 3 kita buka Matius 12:18, maksud anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang dipilih. Maksud hamba Tuhan apa? Ya tentu utusan Tuhan, nabi yang diutus oleh Tuhan, yang menerima wahyu dari Tuhan, yang mengajarkan kepada kalangan Bani Israel. Apa Matius 12:18? Lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Aku akan menaruh firmanku ke atas mulutnya, dan seterusnya. Lah itu Yesus disebut sebagai hamba Tuhan. Maksud anak itu adalah hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk mengajarkan hukum Tuhan. Itu jelas dari konsep kalangan Bani Israel. Nah, tapi kalau itu sudah diolah, dikemas ulang, diajarkan kepada keluar dari kalangan Bani Israel, maka anak Tuhan itu adalah Tuhan, tentu bukan dari mereka. Siapa yang mengajarkan ini, pertanyaannya? Tiba-tiba ada anak Theos adalah Theos. Yang ada itu keluar dari konsep Bani Israel. Kita bisa lihat kok. Misal, konsep mitos dewa-dewa kalangan Yunani. Anak Theos adalah Theos. Ada dewa namanya siapa? Dewa Hercules. Hercules itu anak Theos. Theos siapa? Theos dari Zeus. Itu kan Zeus. Zeus menghamili Hera, sehingga lahirlah anak namanya Hercules. Anak Theos adalah Theos. Itu yang ada konsep dewa-dewa. Makanya itu diambil, dikemas ulang karena tidak laku di kalangan Bani Israel. Mengkonsep anak Tuhan adalah Tuhan dijual ke kalangan Bani Israel nggak laku. Karena apa? Mereka sudah terkunci ajaran para nabi. Yang namanya anak Tuhan bukan Tuhan. Bahkan yang disebut Tuhan juga bukan Tuhan ketika itu dinisbatkan kepada manusia. Salah satu contoh, Keluaran 7 nomor 1. Aku akan mengangkat engkau menjadi Allah kepada Musa. Musa dijadikan sebagai Elohim, sebagai Tuhan, dan Harun sebagai nabinya. Nah, ketika Musa dijadikan Tuhan oleh Tuhannya Musa, tetap dia bukan Tuhan. Tetap dia manusia utusan Tuhan. Dia punya otoritas menegakkan aturan Tuhan.
Makanya ketika ada anak Tuhan yang dituhankan di kalangan Bani Israel nggak akan laku. Karena mereka sudah jelas ajaran para nabinya. Tetapi kalau dikonsep, dikemas ulang, diajarkan ke bangsa Yunani, diajarkan makanya surat-suratnya ke Roma, ke Efesus, ke siapa lagi? Korintus, dan seterusnya. Anak Theos adalah Theos. Laku, karena apa? Sejalan dengan konsep mitos dongeng Yunani. Sebelumnya sudah ada pengajaran memang anak Theos juga Theos. Begitu, Bang. Ya, silakan disanggah, Bang, kalau memang salah. Oke, Bang. Cek, si naga mana? Enggak ada. Disembelih naganya. Ya, kalau udah oke semua, apalagi? Ya, apa yang ditunggu kalau oke. Aku tanya, Bang. Keislaman gak apa-apa. Hah? Kenapa? Aku pengen bertanya, Bang, tapi tentang keislaman boleh? Boleh, tapi apa Anda sudah meyakini? Kan Keyakinan bertanya, saudara Bang. sudah benar. Tadi sudah dijabarkan oleh Bang Alif. Ya, Semua jawabannya aku dapat kok maksudnya. oke. Aku dapat maksudnya, Ya. tapi kan aku udah dari pertama gabung, aku udah bilang aku itu kalau dibilang soal Kristen belum terlalu dalam, Bang. Jadi kalau abang mau kayak debat lebih lanjut, ya aku Bukan, itu debat itu kapasitas Bang, saya gak ada belum manfaat. Di terlalu sini gitu, diskusi. Bang. Ya, Nah, ketika ada penjabaran, kita catat apa benar atau tidak gitu loh. Iya, Kalau memang saya mencari kebenaran, iya, saya sambil kecuali pembenaran boleh saja. iya. Giliran saya bertanya boleh? Silakan. Oh ya, Bang. Kan kemarin ini aku ada nonton live dari orang lain, lupa namanya, Bang. Jadi di dalam hadis itu aku pengen bertanya, hadis Ibnu Jabar kalau nggak salah, katanya Nabi itu pas menerima wahyu di Gua Hira, di gunung apa itu namanya, Bang? Katanya Nabi beberapa kali mau melompat ya, Bang. Betul nggak, Bang? Mau melompat dalam tanda kutip mau bunuh diri, apakah itu betul atau gimana penjabarannya? Ya, di Gua Hira menerima wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini ya, hadisnya itu nggak ada Ibnu Jabar. Ya, saya sedikit sampaikan rangkumannya. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama 5 ayat, lalu dia berkata kepada istrinya ketika dia pulang, Jamiluni, selimuti aku. Di situ jelas bahwa istrinya, sang istri, memberi motivasi dan semangat. Jangan takut, Allah tidak akan mengkhianatimu. Engkau orang baik, engkau selalu memberi, engkau orang senang berbagi, menolong yang susah. Tidak mungkin Tuhan menyusahkanmu. Nah, ketika di situ dikatakan fase kenabian di situ dia bahwa menerima wahyu belum sanggup dan dia berbicara konsultasi bahwa kepada Warokah bin Naufal dia mengatakan engkau adalah seorang nabi. Nah, fase wahyu pertama ke wahyu berikutnya Rasulullah itu kosong selama 2 tahun. Wajar dia kebingungan. Karena memang mengenai masalah konsep wahyu, dia itu tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia bingung menunggu lagi wahyu dari Tuhan selama 2 tahun. Makanya di dalam ayat wahyu berikutnya, iya dia kebingungan. Oke, dia sempat ingin merasa bunuh diri. Itu di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam dijelaskan. Bukan berarti bunuh diri, karena dia tergantung posisinya. Apa yang mesti diteruskan? Justru di situ kaidahnya memang Rasulullah sedang dipersiapkan mentalnya. Makanya turun ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir kum fa'angdir. Nah, itu motivasinya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Berikanlah mereka peringatan, jreng-jreng, seolah-olah gitu ya. Kamu itu seorang nabi, ayo bangkit berikan peringatan, diberi motivasi lagi. Nah, habis itu sedang dipersiapkan dan memang dia seorang Rasul utusan Allah, dia menyampaikan wahyu dari Tuhan dan lanjut dia menjadi seorang nabi. Kalau masalah ketakutan dan ingin
bunuh diri. Jangankan hanya Nabi Muhammad SAW yang kami memang yakini dan ketahui sebagai manusia, Yesus yang Anda kawan-kawan Kristen yang yakini sebagai Tuhan pun, dia ketakutan ketika dia didatangi malaikat. Bahkan dia katakan, hatiku sangat sedih, ingin mati rasanya. Loh, Yesus juga ingin mati rasanya. Sehingga datanglah malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Lah, tidak ada yang salah dengan perkara seperti ini. Di mana ayatnya itu ya Bang? Yang persoalan Yesus ya Bang? Ketika dia di Taman Getsemani, ketika dia bersedih, ketika dia berdoa, ketika dia sangat ketakutan, malaikat memberi kekuatan. Itu tertulis di Lukas 22:43. Apa di situ dikatakan? Saya bacakan dari sebelumnya ya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, biarlah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dan dari doanya, lalu kembali kepada muridnya dan seterusnya. Yesus sendiri sebagai manusia ketakutan. Ketika dia berada di Bukit Zaitun. Udah pernah baca kisah itu, Yesus. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu wajar. Dia belum tahu tentang konsep pewahyuan. Karena dia wahyu pertama. Wahyu pertama, dia ketakutan. Dia didatangi sosok utusan Tuhan, malaikat Jibril. Dia diberi pengajaran, makanya di wahyu pertama dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, khalaq. Malaikat Jibril berkata, Iqra, bacalah. Apa yang dijawab oleh Nabi kami? Ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca. Nah, dia belum paham itu wahyu. Wajar, karena memang beliau ini tidak pernah belajar tentang pewahyuan sebelumnya. Makanya di ayat Al-Quran dikatakan, engkau tidak pernah membaca satu kitab pun sebelumnya, sebelum Al-Quran ini. Dia tidak pernah belajar. Tetapi justru orang-orang lainlah yang mengikuti, yang menerima, yang mengetahui bahwa inilah calon nabi terakhir. Begitu, Bang. Lanjut. Ya Bang, kalau menurut saya Bang, soal dialog Abang tentang Yesus ketakutan melihat malaikat, menurut saya itu adalah sisi manusianya gitu Bang. Jadi sisi ketuhanannya itu tergantikan oleh sisi kemanusiaannya Bang. Lah ketika dia sisi kemanusiaan, oke. Berarti Nabi Muhammad jelas manusia, takut wajar. Maka di sini sudah jelas tidak ada perbedaan ya. Yang namanya manusia merasa takut, toh Yesus juga perlu ada pembelaan ketika dia takut sisi kemanusiaannya. Artinya di sini sama, kemanusiaan itu memiliki rasa takut. Lah sekarang pertanyaannya Bang, kenapa ketika sisi kemanusiaan itu takut, yang memberi kekuatan malah malaikat, bukan ketuhanannya? Ketuhanannya kemana Bang? Tergantikan Bang, gitu. Bukan bilang menghilang, tapi tergantikan untuk sementara Bang. Ada dalilnya nggak sih? Kenapa Anda yakini Yesus itu Tuhan sekaligus manusia? Begitu dia ketakutan, Tuhannya hilang. Yang ada hanya manusia. Loh, ini kerja Tuhannya ini kemana? Malah justru yang memberi kekuatan malah malaikat. Kalau yang memberi kekuatan malaikat berarti Tuhannya tidak ada. Benar nggak? Iya Bang. Iya, tidak ada Tuhannya. Lah terus di mana Tuhannya kalau gitu?
Memang berarti Yesus itu selama hidup di muka bumi, dia itu adalah manusia, bukan Tuhan. Contoh, ketika Yesus bayi, dia bergantung hidupnya kepada orang tuanya. Dia manusia atau Tuhan? Ketika manusia hidup, gimana Bang? Ketika Yesus terlahir ke alam dunia ini, dia umur katakanlah sampai 2 tahun. Dia manusia atau Tuhan? Manusia sekaligus Tuhan, Bang. Nah, manusia sekaligus Tuhan, tapi di situ ada Tuhan yang hidupnya bergantung kepada orang tua, benar nggak? Iya, betul, Bang. Sebagai sisi kemanusiaannya, Bang. Lah, ketuhanannya di mana? Kan sekaligus Tuhan kau bilang. Iya, betul, Bang. Lah kalau sekaligus Tuhan berarti ada masanya, selama dia masa menyusui kurang lebih 2 tahun, Tuhanmu itu bergantung hidupnya terhadap susunya orang tuanya Yesus. Iya, betul, betul. Iya, betul. Iya, soalnya sisi Abang, kemanusiaannya kan, Bang, kalau nggak disusuinya gimana gitu mau hidup. Lah kan katanya Tuhan juga di situ. Iya, Bang. Tapi kan dia terlahir sebagai manusia. Apakah manusia nggak butuh makan? Lah iya. Di situ ada Tuhannya atau tidak? Saya tanya, makanya tadi ketika Yesus umur bayi, misal sampai 8 hari, ketika dia terlahir, itu yang terlahir itu hanya manusianya atau berikut Tuhannya? Dua-duanya, Bang. Lah kalau dua-duanya berarti sampai ketika dia diberi kekuatan oleh malaikat, dia ketakutan, dia menangis, itu juga dua-duanya dong. Enggak, Bang. Jadi konsepnya pas dia melihat malaikat itu sisi manusianya yang keluar, Bang, gitu. Ketakutan untuk melihat malaikat. Sisi Tuhannya ngapain? Sisi Tuhannya tergantikan oleh sisi manusianya gitu, Bang. Lari. Lah. Ketuhanannya lari, kemudian ketakutan gitu. Gimana sih? Jadi Tuhan itu tidak membantu Yesus ya? Malah malaikat yang membantu Yesus? Nggak ada membantu atau dibantu, Bang. Soalnya pas dia melihat malaikat itu, hatinya yang gimana ya, Bang? Kayak kemanusiaannya gitu, Bang, yang bekerja gitu. Lah iya, kemana keilahiannya gitu loh. Keilahiannya ada di dalam diri Yesus atau tidak ada di dalam diri Yesus? Ya pasti ada, Bang. Lah kalau pas dia ada, ini kok ngapain malaikat berani-beraninya memberi kekuatan kepada Tuhan? Yang kekuatan abang maksud dari tadi itu kekuatan maksudnya gimana, Bang? Malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus melalui gimana? Soalnya ayatnya itu kan dialognya abang tadi, Yesus ketakutan melihat malaikat, Bang. Bukannya bukan, Yesus itu sangat ketakutan ketika dia menghadapi percobaan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Iya, Bang. Padahal di dalam diri Yesus ada Tuhan. Tetapi kok malah jadi dia itu sangat ketakutan. Datang malaikat untuk memberi kekuatan, dia malah makin sungguh-sungguh berdoa. Ini yang enggak tahu, Yesusnya enggak sadar kalau dia Tuhan, atau Tuhan yang enggak tahu kalau ada malaikat datang, atau malaikat enggak tahu kalau dalam diri Yesus ada Tuhan. Ini jangan-jangan ketiganya pada enggak tahu lagi. Kalau soal kisah ini jujur aku baru dengar, Bang. Kalau soal kisah yang Yesus ketakutan pada malaikat dan berdoa pada Tuhan. Kalau soal ini aku baru dengar. Ya. Ya itu dia memang kawan-kawan Kristen yang saya berdiskusi dengan kawan Kristen, pasti selalu yang diketahui itu adalah apa? Yesus Tuhan, Yesus ajaib, Yesus bermukjizat, Yesus ini dan itu. Itu yang selalu dicekokin.
Makanya sebelum kawan-kawan Kristen mempermasalahkan tentang Al-Quran, karena kalau di dalam Al-Quran, ketika dikatakan Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah, umat Islam itu nggak ada yang rewel. Yang namanya hamba Tuhan pasti bukan Tuhan. Selesai. Nah, kalau kawan Kristen, yaitu hanya mendengar dari khutbah dari bapak-bapak gereja, dari para pendeta, kalau Yesus itu Tuhan. Tetapi tidak dipelajari secara utuh Bible-nya. Ketika dikatakan Yesus berdoa, banyak yang tidak percaya. Ketika dikatakan Yesus itu bersyukur menyembah Tuhan, banyak tidak percaya. Ketika Yesus dikatakan hamba Tuhan, banyak tidak percaya. Karena apa? Karena nggak dibaca. Yang tahu didengar ayat pilihan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus ajaib. Kan gitu, bener nggak? Ya, betul-betul Bang. Betul. Ya itulah Bang, makanya sekiranya kawan-kawan Kristen, untuk terutama kalangan para jemaat, ketika mengikuti doktrin, okelah doktrin dipakai, tetapi doktrinnya itu juga berdasarkan yang diajarkan di kitab suci, bukan pengajaran yang diajarkan yang dimana pengajarannya itu tidak ada di dalam Bible-nya, yang dianggap kitab sucinya. Saya berapa kali bilang, kalau Yesus itu adalah hamba Allah, Yesus itu adalah hamba Tuhan. Tetapi banyak kawan Kristen yang gak percaya, termasuk Yeul. Saya tanya sama Anda percaya atau tidak kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan? Saya percaya, tapi saya juga percaya bahwa Yesus itu ada Tuhan, Bang. Nah, bagaimana sesuatu yang kontradiktif Anda yakini semuanya sama? Anda yakini kalau Yesus adalah hamba Tuhan. Dengerin Bang, ini kita pakai akal sehat dulu. Ada kata hamba, ada kata Tuhan. Atau contoh, ada kata mobil, ada kata yuel. Ketika dikatakan mobil yuel, berarti mobil bukan yuel dan yuel bukan mobil. Nah, sekarang kembalikan, ada kata hamba, ada kata Tuhan. Berarti di sini merujuk ke ada dua pribadi, ada dua person, satu hamba, satu Tuhan. Hamba bukan Tuhan, Tuhan bukan hamba. Tetapi kalau dikatakan hamba Tuhan, berarti hamba itu adalah milik Tuhan, bukan berarti hamba itu adalah Tuhan. Bagaimana dikatakan hamba Tuhan sekaligus diimani hamba itu adalah Tuhan juga? Masa Anda mau percaya, Anda mau mengimani sebuah konsep, Anda menuhankan seorang hamba Tuhan? Ya kalau demikian memang kembali lagi, ini bukan pengajaran Yesus. Ini yang mengajarkan pasti bukan yang diajarkan oleh Yesus, tetapi yang diajarkan oleh serigala yang berbulu domba. Makanya Yesus katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Siapa yang diwanti-wanti oleh Yesus ini? Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadah. Ini nubuatan Yesus. Siapa yang melakukan ini? Banyak jawabannya sebenarnya. Berjaga-jagalah, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, siapa di sini ragi orang Farisi dan Saduki? Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Siapa tadi ahli yang mengaku ahli Taurat yang mengajarkan dan menjadi serigala? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Ada yang mengajarkan mengaku bertemu Yesus, ada yang mengajarkan mengaku bertemu Yesus, lalu dia yakini itu adalah Yesus. Yesus sudah berpesan, waspadalah, dia itu adalah serigala yang berbulu domba, kata Yesus. Silakan Bang. Oh ya Bang.
Kalau saya masuknya di sini bukan pengen debat, Bang. Aku itu pengen ngobrol-ngobrol aja gitu, Bang. Iya, nggak usah Ya, debat. Kita ngomongin data. Saya sedang tidak mendebat kok. Iya, Bang. Soalnya kalau maksudnya dari Bang, tadi kalau Abang ngomong kayak seperti debat, Bang. Soalnya aku nggak debat sih, pengen bertanya soal keislaman. Kan aku awalnya masuk pengen bertanya, Bang. Betul. Dan kami menjawab aman. Maksudnya begini, Bang. Ketika mempermasalahkan tentang contoh tadi satu kasus, Rasulullah itu ketakutan. Rasulullah ketakutan. Gini, Bang. Soalnya Abang kayaknya salah kaprah. Aku nggak mempermasalahkan. Aku itu pengen bertanya, Bang. Soalnya persoalan itu nggak ada di dalam Al-Quran, Bang. Malahan di dalam hadis oleh Ibnu Hajar. Kan nggak ada di dalam Quran, Bang. Jadi aku Ibnu pengen Majah bertanya, kali. Kenapa bisa gini. hadisnya mengatakan seperti itu? Di mana dasar di dalam Al-Qur'annya gitu, Bang? Loh, Al-Quran itu bukan perjalanan Nabi Muhammad. Al-Quran itu menjadi panduan untuk seluruh manusia. Pedoman. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu sejalan dengan Al-Quran. Bukan, makanya dijelaskan di dalam Sirah Nabawiyah yang tadi kau katakan. Atau perjalanan hidup Nabi Muhammad. Al-Quran itu visioner, menjelaskan perkara yang akan datang. Al-Quran itu menjelaskan manusia peristiwa waktu itu, peristiwa masa lalu, dan peristiwa yang akan datang, menjadi pengajaran manusia. Ini kembali lagi, mohon maaf, kita komparasi ya. Bukan biografi Nabi Muhammad. Yang namanya biografi ada tersendiri, yaitu Sirah Nabawiyah. Perjalanan hidup Nabi kami dari sebelum dia lahir sampai dia dilahirkan, sampai dia menjadi seorang nabi, sampai dia menjadi seorang rasul diutus, dan sampai beliau wafat. Itu ada kitabnya, Sirah Nabawiyah, dijelaskan. Nah, Al-Quran ini menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia, mengatur tatanan kehidupan manusia. Makanya kalau ini dikomparasi dengan Bible, memang Bible itu sejalan yang konteksnya miripnya dengan Sirah Nabawiyah, bukan pewahyuan. Tetapi mengutip di dalamnya ada firman Tuhan gitu. Contoh, ketika Anda membahas tentang perjalanan Nabi Muhammad yang tadi Anda permasalahkan, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam, Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir, Sirah Abdurrahman Ar-Rahik Al-Furi itu, dan semua Sirah Nabawiyah itu ditulis oleh manusia, disusun, diteliti sirahnya berdasarkan hadis, berdasarkan pernyataan orang-orang yang soleh waktu itu, lalu ditulis, termasuk di dalamnya nanti ada kutipan ayat Al-Quran, ada hadis Nabi, ada firman Tuhan di dalamnya. Itulah Sirah Nabawiyah. Nah, Bible Anda itu memang mengutip Sirah Nabawiyah seperti layaknya Sirah Nabawiyah. Kalau di dalam Bible Matius sama Lukas mengutip sejarah kelahiran Yesus, sejarah silsilah Yesus sampai ke Adam, ya itu sama aja Sirah Nabawiyah, biografi. Kalau di Islam itu levelnya kitab-kitab yang ditulis oleh para sahabat. Sirah Nabawiyah tadi, silsilah Nabi Muhammad yang sampai ke Nabi Adam, sampai ke Nabi Ismail, itu ditulis di Sirah Nabawiyah. Makanya Bible itu levelnya apa? Setara dengan Sirah Nabawiyah. Hadis aja nggak ketemu. Karena yang namanya hadis Rasulullah murni semua berkaitan dengan Nabi. Berkaitan dengan perkataan Nabi, perilaku Nabi. Kalau Sirah Nabawiyah mengutip semua silsilah dan seterusnya. Kalau Al-Quran murni firman Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidak ada campur baur perkataan manusia. Murni firman Tuhan, tidak ada yang disembunyikan. Jadi kalau Bible apa? Bercampur. Ya, jadi kalau hadis itu adalah yang ditulis oleh sahabat Nabi ya, Bang? Betul atau gimana, Bang? Iya. Iya, ditulis oleh para sahabat. Ya, soalnya aku nggak ngerti, Bang. Kemarin lewat di live-nya orang, makanya aku bertanya, Bang. Gitu. Bukan mempermasalahkan, tetapi bertanya. Gitu, Bang. Iya, makanya contoh ya, ini sedikit gambaran informasi. Bible itu
nanti saya ke Al-Quran ya. Ini komparasi pemahaman ya. Anda bolehlah buka bukunya yang otoritatif bisa dari internal Kristen. Bible itu ditulis setelah Yesus wafat. Terangkat, maksudnya setelah Yesus disalib. Itu kan dari tahun 50 sampai 90 untuk 4 kanonik. Itu namanya. Yang namanya Markus, awalnya sebenarnya Markus, dari Markus itu. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Itu sebelumnya yang Anda tertulis di sekarang ini belum ada nama. Malah lebih duluan surat-surat Paulus. Roma, Galatia, Efesus, Korintus, dan seterusnya, us yang berkaitan dengan ke bangsa Romawi. Nah, dinamai Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu baru di abad kedua, tahun 150-an. Awalnya nggak ada nama. Baru dinamain, oh ini dinamain Yohanes, ini dinamain Matius, ini dinamain. Sebelumnya anonim itu. Dan itu pun sejarahnya yang ngasih nama pun bukan orang yang sejaman lagi dengan mereka. Makanya itulah sejarahnya. Tetapi kalau Al-Quranul Karim, pertama murni firman Allah, Nabi Muhammad menerima firman itu, lalu disampaikan kepada para sahabat. Ada salah satu asistennya namanya Zaid bin Sabit, di mana ketika Al-Quran wahyu turun kepadanya itu bertahap selama 22 tahun. Makanya kenapa bertahap? Wajar, karena akan menyangkut seluruh kehidupan manusia. Ketika berkaitan dengan hukum ada yang bermasalah dengan ahli waris, maka turunlah hukum waris. Bagaimana diatur tentang waris? Ketika bermasalahan tentang ada yang menanyakan tentang berkaitan kalangan bangsa Yahudi, turun ayatnya, ditulis oleh para sahabat. Itu semua murni firman Tuhan, ditulis. Perkataan Nabi kami jangan ditulis. Kenapa? Agar tidak bercampur. Hadis Nabi itu disimpan, tidak ditulis dulu. Al-Quran dulu yang ditulis, murni semuanya. Yang menyampaikannya ada, Nabi kami hafal, lalu para sahabat pun hafal. Mereka semua hafal, selain menulis sudah ada di kepala. Sudah hafal. Setelah hafal, umat Islam makin berkembang, dialek makin banyak, baru dibukukan, ditulis. Karena akan biar merujuk kepada satu pengajaran yang sama yang diajarkan oleh Nabi kami, begitu. Nah, ya, Bang. Itulah bedanya antara Al-Quran dengan Bible. Ya, Bang. Aku masih punya pertanyaan dua soal Islam. Tapi apa-apa kan, saya Bang? izin, Abang bisa jawab. boleh. Ya. Boleh satu dulu, Bang. mungkin di sini sudah masuk duhur ya. Saya izin standby. Kalau pas adzan di sini saya mute. Oh iya, Bang. Satu lagi kalau gitu. Bang, kan ini beberapa apa namanya? Aku pernah baca kisah-kisah beberapa teman-teman Muslim ataupun yang menjadi mualaf gitu, Bang. Bermimpi ketemu Nabi. Itu bermimpinya orang ini tahu dari mana bilang yang di dalam mimpinya itu adalah Rasulullah gitu, Bang? Iya, saya sedikit akan dulu ya. Pertama begini. Saya tidak akan menjadi patokan mimpi. Cuman saya kembali kepada hadis Nabi bahwa ketika seseorang bermimpi bertemu denganku, maka itulah aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku di dalam mimpi. Jadi tidak ada yang bisa mengaku Nabi, setan itu nggak bisa. Itu dalam konteks Islam. Nah, prinsipnya ada di dalam Islam, ayat tertulisnya, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa seseorang yang hendak diberi petunjuk, maka Allah lapangkan dadanya dengan berbagai cara, diberi kemudahan, diberi pengetahuan. Di dalam mimpi itu ketika mengaku bertemu Rasulullah, ya saya tidak ada masalah. Dia terima, dia masuk ke dalam Islam, dia menjadi Muslim. Ya benar, berarti karena Nabi kami mengajarkan kebenaran. Oke, sekarang di dalam Islam, mari kita lihat pengajarannya. Diperintahkan berbuat baik kepada orang tua, berarti ajarannya benar. Diatur dalam segi peperangan, misal diatur. Siapa di dunia ini, kitab suci mana yang mengatur bagaimana perang yang baik? Tidak ada. Artinya kebenaran di dalam Islam itu ditampakkan gitu buat mereka. Ya. Kecuali yang tidak masuk akal itu ketika mengaku bertemu Rasulullah tapi suruh jadi Kristen. Nah, itu pasti hoak, bohong. Ya, Bang.
Karena boleh satu lagi, Nabi Bang? kami Boleh satu lagi, mengajarkan menuhankan manusia itu musyrik, dosanya tidak diampuni. Nah itu, ya silahkan. Boleh satu lagi, Bang? Aku pengen nanya ini, kalau kan dalam perjanjian lama itu kan bersumber dari Torah, kitabnya orang Yahudi kalau nggak salah ya, Bang? Betul nggak, Bang? Torah, Nevi'im, Ketupim itu ada. Iya, Bang. Jadi kalau melihat dari perjanjian lama kan banyak kesamaan di dalam Islam kan, Bang? Halo? Ya, lanjut. Ya, dan di dalam Islam kalau nggak salah aku pernah cerita-cerita dengan teman Muslim, katanya semua kitab sebelum Al-Quran itu harus diimani. Apakah teman-teman Muslim mengimani juga Torah atau gimana, Bang? Ya, baik. Syarat rukun iman ini ya, kenapa dikatakan Muslim itu sangat menyeluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Syarat beriman di antara orang beriman, orang Muslim itu pertama beriman kepada Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Itu kitab yang disebutkan berdasarkan yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa apa hukum Taurat? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nura yahkumu biha nabiyyun alladina aslamu lilladina hadu warabbaniyun. Al-ayah, bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, diajarkan untuk kalangan bangsa Yahudi. Kami imani. Lalu tentang hukum-hukumnya, bagaimana dengan Nabi Isa? Wa qafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wa Taurah ya wa atainahul injila fiha huda wa nur. Sama. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Taurat ada petunjuk dan cahaya, Injil ada petunjuk dan cahaya. Kami wajib imani, kami wajib percaya. Itu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Lalu bagaimana ayat terakhir, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu Al-Quran, dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai mizan atau batu sandungan atau ujian, atau wa muhaiminan alaih, sebagai barometer menilai kebenaran. Barometer kebenaran menilai kitab sebelumnya adalah ke Al-Quran. Lalu bagaimana tentang ayat Al-Quran, Injil, Taurat yang sekarang? Ya, Al-Quran sudah mengabarkan. Mereka itu banyak menyembunyikan. Mereka merubah-rubah. Makanya barometer kebenarannya adalah Al-Quran. Nabi kami mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jika datang kabar dari kalangan Bani Israel, maka jangan kau benarkan semuanya dan jangan kau salahkan semuanya. Kenapa demikian? Jangan kau benarkan semuanya karena di sana sudah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan. Jangan kau salahkan semuanya karena di situ masih ada sisa kebenaran firman Tuhan, yaitu barometer kebenarannya. Oh iya, Bang. Oke, Bang, makasih banyak, Bang. Oke. Lanjut ya. Mohon maaf saya izin standby. Iya, Bang. Siap. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standby. Ini Pak Egi, selamat siang. Halo, selamat siang. Silakan, Bang. Apa yang Ya, ingin disampaikan? Atau saya mau enggak, silakan. saya mau tanyakan apakah abang sudah
membaca semua Al-Quran isinya. Ya, sudah. Ada dari apa? awal sampai habis. Iya, wajib kita khatam Al-Quran. Itu Bagus hukumnya kalau wajib. gitu. Apakah Kalau ada saya tanya balik, bagaimana saudara? Apakah sudah membaca semuanya? Sabar dulu, saya bikin pertanyaan dulu. Oh, iya. Boleh kan? Apa yang saudara ingin tanyakan? Di sini ini kumal diskusi nanti ditanya balik ya. Ya, ya. Sesuai dengan Saya mau tanyakan di Al-Quran apa benar ada ayat yang menyatakan Nabi Muhammad pernah bersetubuh dengan istrinya Aisyah, bibinya. Benar ada? Tidak ada. Tidak ada. Benar ada? Tidak ada. Tidak ada. Bang. Apa betul? Tidak ada? Betul. Tidak ada. Oke, ya sudah. Itu saja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Oke. Kalau saya boleh bertanya juga? Bang Dalbo, Sudah itu itu saja. hanya Saya mau orang-orang Kristen ketika menuduh Nabi Muhammad itu bersetubuh dengan bibinya. Itu Oke, adalah fitnah. enggak. Di dalam Al-Quran dia pertanyakan. Tentu kita jawab dengan santai aja. Tidak ada. Ya, ya itu saja. Kalau dia tidak mengatakan ada, ya sudah. biar saya dulu bicara, Pak. Kalau ada menurut saudara ya tampilkan datanya kepada kami. Simple. Sudah, kan? saya hanya mau biar nanti orang lain yang menilai saja. Saya cukup pertanyaan sampai situ saja, Pak. Oke. Boleh saya bertanya? Sudah cukup, Pak. Saya tidak mau menjawab apa lagi, hanya saya mau bertanya itu. Terima kasih. Saya nggak boleh bertanya saya. Sudah, Pertanyaannya Pak. sama dong. Saya tidak Maunya satu arah. Saya mau bertanya balik nih. Maksudnya saya tidak mau debat. Sudah cukup sampai situ. Iya, nggak mau dapat. Kan saya mau ini juga pertanyaan yang sama gitu loh. Mungkin kalau itu tuduhan, sabar dulu Ban Budi. Bukan tuduhan. Mungkin itu Saya hanya mau tuduhan. menanya. Pak Aban bisa menyangga seperti saya. Dengarkan Saya dulu. tidak tanya, Dengarkan tidak dulu menuduh. saya hanya mau menanya berbicara. apakah ada atau tidak. Iya, Kalau dengarkan tidak, ya saya sudah. berbicara. Kalau kamu berbicara juga, enggak ketemu. Ya? Saya hanya masuk hanya mau bertanya itu saja, Pak. Jadi sudah selesai. Enggak masalah, Pak. Jadi Kan saya Abang bertanya apakah benar ada tertulis begini. Iya. Saya selaku umat Islam mengatakan tidak ada. Ya sudah fair. Kalau tidak ada ya sudah. Ya selesai. sudah ada ya, betul. Ketika pertanyaan yang sama saya tanyakan, apakah Anda mengatakan tidak ada atau ada? Saya tidak tahu, makanya saya bertanya kalau Pak menjawab. Nanti, karena sudah. saya hebat ini, saya ini penginjil. Sudah saya Kalau cukupnya. Anda, saya tanya kembali. Hanya mau bertanya. Ada atau tidak? Kalau Tidak, tidak, ya Bang. sudah, Supaya nanti kamu tahu nanya. juga. Supaya Menilai, kamu tahu. Bang, gini. Simple pertanyaan saya, bukan menghujat saya. Ya. Saya bukan tipe-tipe penghujat, Bang. Tidak, saya hanya mau Saya bertanya. hanya mau bertanya. Pertanyaan yang sama. Kalau memang tidak ada, silakan Abang katakan tidak ada. Ya sudah, Begini, kalau Bang. tidak ada ya sudah, Pak. Begini, Bang. Pertanyaan saya simpel. Benarkah di dalam Bible itu anak bersetubuh dengan bapaknya? Saya tidak mau jawab karena saya tidak ini, Pak. Saya tidak mau berdebat. Pertanyaan yang Saya sama, hanya mau Bang. Kan saya hanya Anda mau bertanya ke saya jawab. Simpel pertanyaan saya, Anda simpel juga jawaban saudara. Ketika saya bertanya, benarkah di dalam Bible, Bang, anak perempuan bersetubuh dengan bapaknya? Saya tidak tahu sampai situ, Pak. Saya juga tidak mau cari tahu sampai situ. Jadi saya hanya mau bertanya saja. Kalau ada bagaimana, Bang? Kalau ada? Itu terserah Bapak. Kok terserah saya, itu tertulis loh. Itu terserah Bapak. Itu terserah Bapak yang mau menilai apa segala macam. Saya hanya mau bukan penilaian. Ini tertulis, Pak. Saya punya Bible loh. Ini tertulis. terserah.
Terserah itu mungkin. Ini apa tulisannya ini, Bang? Terserah itu haknya Bapak. Ini tulisannya apa itu? Puji Tuhan kalau Bapak ada. Kamu ada tidak? Puji Tuhan kalau Bapak ada. Kamu ada tidak? Saya tidak mau menjawab. Terserah Bapak. Nanti orang lain yang menilai. Ya, kalau orang lain menilai, lihatlah ya. Mana kawannya itu? Yesol. Kita bertanya baik-baik. Enggak ada yang merendahkan di sini. Simpel pertanyaan saya. Sesuatu yang Anda pertanyakan kepada kami umat Islam, tentu kami pertanyakan juga. Bertanya itu biar nanti orang-orang yang menilai selesai sampai situ, Bapak. Nggak usah berdebat. Ini bukan debat di sini, Bang. Di sini bukan debat. Bedakan debat dengan diskusi. Maksudnya saya hanya mau masuk. Kalau tidak mau menjawab, nggak apa-apa. Saya kasih aja PR buat abangnya. Yang pertama, Bang, di Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Itu terserah Bapak baca saja. Kok terserah saya? Ya, itu ada apa ini muridku ini? Ternyata saya punya murid baru ini. Ada apa sebenarnya terjadi? Itu terserah Bapak. Saya hanya bertanya biar orang lain yang menilai. Terserah saya. Kejadian mana, Pak Pendeta? Kejadian apa tadi? Kejadian 19 ayat 30 sampai 38 gitu loh. Kan dia bertanya, benar tidak Rasulullah demikian. Ya, gitu. Pertanyaan yang sama, ya. Tentu saya jawab, tidak ada. Simpel jawaban saya. Kalau Anda punya data, tampilkan ke saya. Ketika bertanya, dengarkan dulu, kawan. Saya hanya mau dengarkan dulu, sayang. Ya. Nggak usah. Ketika saya bertanya pertanyaan yang sama, silakan Anda jawab. Kalau Anda mengatakan tidak ada, saya bantah. Karena kenapa saya bantah? Saya punya dasar. Apa dasarnya? Saya pembaca. Kebetulan saya penginjil. Saya kalau baca Alkitab, saya tidak bisa kor-kor di sini, Pak. Iman kami itu tidak seperti iman Bapak dong, suka berkor-kor di live-live. Di sini ruang diskusi, Bang. Iya, ya sudah. Diskusi. Justru Anda mempermalukan Kristen. Saya tidak mau diskusi. Saya tidak. Oh, tidak mau. Tak kasih kamu PR ya. Saya hanya mau bertanya itu. Saya hanya mau bertanya. Biar ini memalukan Kristen ini. Satu dunia menilai apa? Biar nanti mereka mencari. Dunia menilai kalau Anda itu mengimani iman buta. Satu dunia menilai. Sudah, saya hanya mau sampai situ. Saya bertanya, simpel pertanyaan saya. Saya tidak pertanyaan yang sama Anda lontarkan kepada kami. Sudah, sampai situ saja, Pak. Saya masuk hanya itu saja. Tidak percaya kalau ada anak perempuan menggilir bapaknya. Tidak percaya? Saya tidak mau menjawab itu. Saya hanya mau bertanya. Enggak perlu jawab. Saya hanya ingin Anda, kalau Anda betul-betul pembaca Bible, tidak percaya kalau ada kejadian seperti itu. Saya tidak mau menjawab, Pak. Dengar atau saya tidak butuh jawabanmu. Jangan berarti kalau saya tidak percaya, kamu dengarkan, catat. Ya. Nanti aku tidak mau Santos Pandi membaca. Terserah aku lah. Aku hanya mau bertanya aja. Sudah, nanti baru orang lain. Terima kasih, Pak. Nanti orang lain yang menilai, Pak. Menilai kalau kamu itu botol, begitu? Terserah Bapak. Bacakan Pak Pendeta Dalbo, biar saya bacakan. Iya, di Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Silakan bacakan. Biar nanti orang menilai, Pak. Iya. Supaya kamu ini meronta-ronta nantinya. Saya satu device ini, Pak Pendeta Dalbo. Kesian, nanti biar orang yang menilai.
Yang 2 device tolong dibuka biar kita lihat isinya. Aku 2 device nih. Kan sudah Silakan, di Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Biar nanti ada yang menilai. Iya, betul Pak. Mau kebacakan? Ya, Betul, supaya Pak. orang bisa menilai. Yang mana kitab suci bisa menjadi tuntunan manusia. Ya betul Pak. Mana yang Al-Quran yang bisa menuntun manusia juga. Itu kan Pak? Iya. Iya. Mau dibacakan nggak ini? Mau dibacakan apa tidak? Bacakan aja supaya tahu. Oh, bacakan saja. Dengarkan Egi. Kejadian nomor 19 nomor 30 sampai 38. Konteksnya Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 38. Konteksnya nih Lot dan kedua anak perempuannya. Pergilah Lot dari Zor dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuannya di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Diam dalam suatu gua ya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah, kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Nah, itu ajakan kakaknya sama adiknya tadi. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Nah, mabuk nih anu bapaknya nih. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya nih, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur. Nah, adiknya nih lagi nih tidur nih sama ayahnya nih. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda melahirkan seorang anak laki-laki dinamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Selesai. Demikian firman Tuhan. Majalah apa itu dibaca tadi? Apa? Majalah ya tadi dibaca. Karangan bang. Enggak, itu majalah atau apa? Alkitab bang, Alkitab nih. Alkitab, astagfirullah. Kita Masya Allah. Nih. Alkitab suci nih. Silakan dilanjut Bang Dalbo. Halo Bang. Bang, kirain novel itu Bang. Novel plus Bang. Kenapa Bang? Wah, nggak tahunya Bang. Yang tadi Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Kan aku ingin nanya juga ke Abang, kalau di dalam Muslim kan kita Bapak Yol nanti kalau dibacakan nih dicatat di buku ya. Iya, aku lagi lihat ini Bang. Aku lagi mantap. Nah, bagus ini. Ini pinter nih. Iya, oke Bang. Aku pengen bertanya kan, kalau di Muslim juga percaya bahwa manusia pertama itu kalau di Muslim itu Nabi Adam dan Hawa kan Bang? Halo? Ya. Ya, Adam dan Hawa manusia pertama. Jadi anak-anak Nabi Adam dengan Hawa ini bagaimana mereka melanjutkan keturunan Bang? Jadi mereka beda Bang konsepnya di situ. Di situ kan memang manusia terbatas. Di sini manusianya sudah banyak. Itu konteksnya berbeda. Manusianya ini sudah banyak loh.
Kan ini di Kejadian, Bang. Kalau di Kristen Kejadian itu kitab mula-mula, Bang. Awal penciptaan Ya, manusia. terserah. Kalau di Amsal, coba kamu baca di Amsal 7. Amsal 7. 18, 19. Amsal 7, 18, 19. Oke, tunggu, Bang. Coba baca. Pelan-pelan bacanya. Saya mau pegangan kencan nih. Kamu sendiri yang baca, Bang. Amsal berapa Bang? Ya biarkan dia yang baca sendiri. Di Amsal 7, 18 sampai 19. Amsal Biarkan. 19. Amsal 7, 18 sampai 19. Amsal 7 ayat 18 sampai 19. Amsal 7 nomor 17 sampai 19. Iya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Iya, Bang. Sudah, Bang. Sudah. Jangan ketawa, Bang. Sudah. Cukup. Jangan ketawa. Cukup, Jangan ketawa, Bang. Bang. Cukup. Ya, cukup. Tidak, Ani. Cukup, Roma. Saya di sini di dalam rumah saya ini sendiri saya. Bini saya nggak ada. Cukup. Kenapa, Cukup, Bang? Roma. Cukup. Pak Dalbo, permisi dulu Pak Dalbo ya. Mau lanjut. Yes, siap. Terima kasih Pak Dalbo semuanya. Yuk, Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi terkadang apapun Anda dengar ketika bertanya kepada kami tentang Al-Quran, ya, apa yang tadi pertanyakan Bang Iki, tentu kami bantah sesuai data. Oh begitu ya, bantah ya? Nggak ada itu? Enggak ada. Minta ditambahin, Bang Dalbo mau minta ditambahin dia, ya skill 23 nomor 20. Kalau nanti umat kamu yang menilai. Bang nanti giginya rontok, Bang. Kamu di mana soalnya, Bang? Jangan jauh-jauh dari bini, Bang. Takutnya tuh Amsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Santos Palopo. Siap. Semoga jiwa-jiwa yang tersesat disatukan dalam nama Tuhannya Yesus, diraba, dijamah, dan diterawang. Lanjut. Amin. Gimana ini? Di Terawan pula memangnya ini duit palsu. Pakai terawan-terawan. Ada ini dapat salam dari Aisyah. Kenapa Aisyah? Salam buat abang. Alhamdulillah. Kalau dapat salam. Gimana, Pak? Bang, saya lupa juga, Bang. Ripka dapat salam juga. Ripka, Bang. Bang Eki, Ripka titip salam, Bang. Ada juga salam dari Lena. Oh, Lena. Bang Eki. Lena. Ini Ripka, Mbak Ripka ini dapat salam. Kami punya literasi loh. Kami bermandikan data. Jadi jangan coba-coba. Yes. Ini yang tadi Amsal 7 yang Abang suruh aku bacakan ayat 18 dengan 19. Apakah Abang membaca ayat selanjutnya? Mau dibaca selanjutnya, mau dibawanya, Iya, itu yang birahi. Apakah cocok disematkan di kitab suci? Iya, kan ini konteksnya itu nasihat tentang persinahan, Bang. Jadi di akhirnya Oh, tidak ada hukum zina, Bang. Tidak ada. Kalau kita berbicara Bible, banyak. Dengarkan dulu saya. Saya ini Santos loh. Saya Santos. Nanti saya kasih datanya, ayatnya. Saya punya data. Nasihat tentang persinahan, Bang. Coba Abang baca. Oke. Iya. Oke. Kira-kira ada tidak hukum untuk persinahan?
Ada bang, yang bersinah kan dirajam bang di perjanjian lama. Oh, di perjanjian lama lari satu murid saya gara-gara kau pertanyaan. Coba kamu baca Hosea 1 nomor 1 dan Hosea 4:14. Oke bang, kalau yang tadi kan aku pengen nanya. Oke, kan Anda mengatakan nasihat persinahan. Ini nih tak kasih nih. Hosea. Makasih. Oke bang, Hosea 1 nomor 2 dan Hosea 4:14. Hosea 1 ayat 2. Nah, kalau kamu mau bertanya perkara Bible, tanyakan ke saya. Kalau di dalam Al-Quran atau hadis, tanya ke Bang Alip atau Kandito. Oke bang, oke bang. Saya ini berapa hari ini saya menginjil ini nggak ada yang bayar. Rugi perusahaan ini Santos Palopo. Jiwa-jiwa yang sesat. Semoga jiwanya dilihat, diraba dan diterawang oleh Tuhannya Yesus. Jadi kita harus bersabar, Santos Dalbo. Lanjut.